Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, kita berkumpul di sini dengan tanggung jawab yang sangat besar. Perjuangan kita untuk kemerdekaan bukan hanya untuk mengusir penjajah, tapi untuk membangun dasar negara yang kuat dan berkeadilan. Saya yakin dalam pertemuan ini kita akan merumuskan prinsip-prinsip yang mampu menjadi landasan bagi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Saya sangat setuju dengan Pak Subarjo. Kita perlu menyepakati bersama apa yang akan menjadi dasar negara kita, yang tidak hanya mempersatukan bangsa ini, tapi juga mencerminkan kepribadian bangsa kita yang kaya akan keragaman budaya dan nilai-nilai kebersamaan. Bapak-bapak sekalian, kita di sini berkumpul dengan satu tujuan, membentuk dasar bagi negara yang akan kita dirikan. Negara merdeka bukan hanya sebatas bebas dari penjajahan, tetapi negara yang mampu menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi rakyatnya. Saya ingin menyampaikan pemikiran saya tentang dasar negara yang berpijak pada prinsip persatuan. Sebuah gagasan yang sangat relevan, Pak Supomo. Persatuan adalah fondasi penting bagi bangsa kita yang majemuk. Tapi, bagaimana persatuan ini bisa berjalan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya yang begitu kaya? Saya sangat setuju. Kita harus memastikan bahwa semangat persatuan mampu mengakomodasikan perbedaan yang ada. Jangan sampai persatuan ini bisa menjadi pemaksaan keseragaman. Tepat sekali. Maka dari itu, persatuan yang saya maksudkan adalah persatuan yang berlandaskan pada kekeluargaan, di mana semua elemen bangsa kita bersatu menjadi satu keluarga yang besar. Di dalam keluarga, setiap orang memiliki peran masing-masing, saling melengkapi, tidak saling menindas. Kekeluargaan, ya, saya melihat ini sebagai upaya untuk menegaskan bahwa kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu. Namun, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan di antara kebutuhan individu dan kolektif? Itulah yang menjadi dasar pemikiran saya berikutnya, yaitu keseimbangan lahir dan batin. Sebuah negara yang kuat harus mampu menyeimbangkan antara kehidupan material dan spiritual. Keseimbangan ini penting agar kita tidak terjerumus dalam sikap individualisme dan kapitalisme yang serakah. Pemikiran yang menarik Pak Supomo. Keseimbangan seperti itu tentu juga harus diikuti dengan tata cara mengambil keputusan yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita, bukan? Tentu Bapak Supomo, maka dari itu saya juga mengusulkan prinsip musyawarah sebagai prinsip dasar. Semua keputusan masing-masing diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini adalah ciri khas budaya kita, budaya gotong royong, yang saya rasa paling cocok untuk diterapkan dalam negara kita yang kita citakan. Saya sangat mendukung musyawarah sebagai dasar negara. Prinsip ini sangat sesuai dengan ajaran Islam, di mana setiap keputusan bersama diambil untuk kebaikan bersama. Namun, adakah jaminan bahwa setiap keputusan akan diambil dengan adil? Oleh karena itu, musyawarah harus dijalankan dengan prinsip keadilan sosial. Negara harus bertindak untuk mewujudkan keadilan bagi semua rakyat, bukan hanya golongan tertentu. Keadilan sosial berarti setiap orang, apapun latar belakangnya, berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan bernegara. Keadilan sosial adalah inti dari perjuangan kita. Negara yang adil tidak boleh memihak pada satu kelompok atau kepentingan tertentu. Saya rasa ini merupakan fondasi yang sangat kuat untuk negara merdeka kita. Gagasan ini sangat menyentuh inti permasalahan kita. Dengan persatuan yang dilandasi kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial, saya yakin negara kita bisa menjadi negara yang harmonis dan makmur. Tapi, bagaimana kita akan menyampaikan ini kepada rakyat agar mereka juga memahami konsep ini dengan baik? Ini adalah tugas kita, Pak Abi Kusno. Kita harus mensosialisasikan ini kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka semua mengerti bahwa negara ini dibangun bukan hanya untuk segelintir orang, melainkan untuk seluruh rakyat. Negara ini adalah rumah kita bersama. Saya sangat setuju. Pemikiran Bapak Supomo ini memberikan kita arah yang jelas. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan sosial. Semua ini bisa menjadi pilar utama dalam membangun negara yang kita impikan. Mari kita teruskan perjuangan ini dengan semangat. Apa yang telah kita diskusikan hari ini akan menjadi fondasi bagi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, setelah mendengar berbagai pandangan dan masukan dari para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita.
kita semua sepakat bahwa dasar negara yang akan kita bentuk haruslah mencerminkan jiwa dan karakter bangsa kita yang kaya akan nilai-nilai kebersamaan dan kebijaksanaan. Saya ingin menambahkan Pak Sutomo, dalam membangun negara, kita tidak boleh lupa pada daerah-daerah yang di luar pusat pemerintahan. Wilayah-wilayah ini juga harus mendapatkan perhatian yang seimbang, karena tanpa daerah yang kuat, pusat tidak akan kokoh. Keadilan sosial harus mencakup semua lapisan, baik di pusat maupun di daerah. Betul Ki Hajar, pemikiran yang disampaikan oleh Dr. Supomo tentang 5 prinsip utama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial memberi kita arahan yang jelas untuk membangun negara yang kokoh. Dengan dasar persatuan dan kekeluargaan, kita bisa menjaga keutuhan bangsa. Keseimbangan lahir dan batin akan mencegah kita dari keserakahan materi. Dan tentu saja musyawarah serta keadilan sosial akan memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil tidak terlalu berat. Musyawarah dan keadilan adalah hal yang mutlak. Kita tidak bisa mencapai kemerdekaan yang sejati tanpa keduanya. Negara ini harus memastikan bahwa setiap bangsanya merasa adil dan dihargai. Negara yang kita bangun harus menjadi negara yang melindungi dan memajukan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Keadilan sosial akan menjadi tiang penopang bagi kesejahteraan bersama. Dengan dasar negara seperti yang kita bahas hari ini, saya yakin kita bisa membangun bangsa yang harmonis dan sejahtera. Kini, tugas kita adalah memastikan bahwa gagasan ini dipahami dan dihayati oleh seluruh rakyat. Negara ini harus menjadi rumah yang adil bagi semua, Pak Abi Kusno. Tanpa keadilan sosial dan semangat musyawarah, kemerdekaan yang kita perjuangkan tidak akan bermakna. Tepat sekali. Itulah mengapa saya mengusulkan kelima prinsip ini sebagai fondasi negara kita. Saya yakin dengan persatuan, kekeluargaan dan keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan sosial, kita bisa mencapai negara merdeka yang seutuhnya, yang mampu memenuhi kebutuhan rakyat dalam segala aspek kehidupan. Saya setuju Dr. Supomo. Prinsip-prinsip ini adalah cerminan dari semangat kebangsaan kita. Mari kita teruskan perjuangan ini dengan semangat yang sama. Apa yang telah kita bahas hari ini akan menjadi dasar yang kuat untuk negara merdeka yang kita impikan. Mari kita jadikan hari ini tonggak awal bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Dengan dasar negara yang kokoh ini, kita bisa membangun bangsa yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Baik, bapak-bapak sekalian, saya rasa pertemuan kita hari ini membuahkan hasil yang sangat baik. Gagasan yang disampaikan oleh Dr. Supomo tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan sosial telah memberikan kita pijakan yang jelas. Ini adalah fondasi yang kuat untuk membangun negara yang kita impikan. Terima kasih Pak Subarjo. Saya berharap dengan prinsip-prinsip ini kita bisa membentuk negara yang tidak hanya merdeka dari penjajahan, tetapi juga mampu membuat kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyatnya. Mari kita terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita ini. Perjalanan belum usai, namun saya yakin dengan semangat persatuan dan nilai-nilai luhur yang telah kita bahas, Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera dan bermartabat. Semoga diskusi kita hari ini membawa manfaat besar bagi perjuangan kita ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bapak-bapak sekalian, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, mengenai prinsip kekeluargaan yang diusulkan oleh Dr. Supomo. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa konsep kekeluargaan ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan, sehingga hanya kepentingan mereka yang terkomodasi? Apakah ada mekanisme pengawasan yang dapat kita terapkan untuk menjaga agar semua keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan bersama? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik, Pak.
Kekeluargaan yang dimaksud bukanlah kekeluargaan yang menguntungkan pihak tertentu saja, melainkan sebuah prinsip yang mengutamakan kepentingan bersama dan kepentingan individu atau kelompok. Untuk mencegah penyalahgunaan, diperlukan adanya sistem pengawasan dan checks atau and balances, di mana setiap keputusan harus melalui proses musyawarah dan persetujuan bersama, serta ada mekanisme untuk mengevaluasi keputusan tersebut secara berkala. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Pertanyaan kedua saya adalah terkait dengan musyawarah. Dalam diskusi kita, musyawarah diangkat sebagai salah satu prinsip penting dalam pengambilan keputusan. Namun, bagaimana jika dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam dan tidak dapat mencapai mufakat? Adakah panduan atau aturan yang perlu kita tetapkan agar proses musyawarah tetap berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil? Musyawarah memang bukan hal yang mudah, terutama jika perbedaan pendapat. Namun, dalam budaya kita, musyawarah dijalankan dengan niat yang tulus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak. Jika mufakat tidak tercapai, maka kita bisa mempertimbangkan alternatif supaya suara mayoritas tetap menghargai pendapat minoritas. Prinsipnya, musyawarah harus dijalankan dengan semangat, kebersamaan, dan saling menghormati. Baik Pak, pertanyaan terakhir saya terkait keseimbangan lahir dan batin. Dalam konteks negara yang sedang berkembang, seringkali fokus lebih banyak diberikan pada pembangunan ekonomi dan fisik. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa aspek spiritual dan moral tidak terabaikan di tengah upaya? Terima kasih. Tentu Pak, pembangunan yang hanya berfokus pada aspek material akan menjadi tidak seimbang. Negara perlu menerapkan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan, dukungan terhadap kegiatan budaya dan keagamaan, serta kebijakan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat secara holistik. Terima kasih Bapak-Bapak atas kesempatan kali ini. Saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai keadilan sosial. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa keadilan sosial dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan kurang berkembang? Adakah strategi khusus yang kita perlukan untuk menerapkan dan menjamin bahwa pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali? Pertanyaan Anda sangat penting, Pak. Keadilan sosial diwujudkan dengan pendekatan yang menyeluruh. Artinya, pemerintah harus memperhatikan semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Strategi yang bisa diterapkan termasuk pemerataan pembangunan, alokasi sumber daya yang adil, dan pemberian akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Selain itu, perlu adanya program khusus yang ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat di daerah tertinggal. Terima kasih atas jawabannya. Pak, pertanyaan kedua saya adalah terkait tentang prinsip persatuan. Dalam negara yang sangat beragam seperti Indonesia, bagaimana kita dapat menjaga persatuan tanpa mengorbankan identitas dan kebebasan setiap kelompok masyarakat? Bagaimana negara kita dapat memfasilitasi keberagaman ini sehingga menjadi kekuatan dan sumber perpecahan? Pertanyaan yang sangat mendalam. Persatuan bukan berarti penyeragaman. Sebaliknya, persatuan harus menghargai dan merangkul keragaman sebagai kekayaan bangsa. Negara perlu menciptakan ruang bagi setiap kelompok masyarakat untuk mengekspresikan identitas dan budaya mereka. Sementara juga memupuk rasa kebersamaan dan kesetaraan. Pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman ini, sehingga kita dapat hidup berdampingan secara harmonis.
penjelasan yang sangat bijaksana. Pak, pertanyaan terakhir saya menyangkut musyawarah. Sebagai landasan pengambilan keputusan, apakah ada risiko bahwa dalam proses musyawarah ini suara kelompok-kelompok mayoritas yang akan diabaikan oleh mayoritas? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa setiap suara, termasuk yang berasal dari kelompok mayoritas, tetap dihargai dan dipertimbangkan secara adil? Musyawarah harus dijalankan dengan prinsip inklusivitas dan saling menghargai. Dalam proses musyawarah, setiap suara termasuk suara minoritas harus didengar dan dipertimbangkan. Kita perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari pemikiran bersama, bukan sekedar keputusan mayoritas. Dalam konteks ini, kita harus mengutamakan semangat gotong royong dan saling menghormati, sehingga semua pihak merasa terlibat dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak-Bapak atas kesempatan ini. Dalam negara yang menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana kita dapat memastikan bahwa kebebasan beragama benar-benar dihormati dan dilindungi oleh negara, terutama ketika terjadi gesekan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Apakah negara perlu menetapkan kebijakan khusus untuk melindungi hak kelompok minoritas ini? Kebebasan beragama adalah salah satu pilar penting dalam negara kita. Negara harus berperan sebagai penjaga dan pelindung hak-hak setiap warga negara, termasuk kelompok minoritas. Negara perlu menetapkan regulasi yang tegas untuk melindungi kebebasan beragama dan mencegah diskriminasi atas dasar agama. Selain itu, perlu adanya pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sejak dini, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai. Penjelasan yang sangat mendalam, Pak. Pertanyaan terakhir saya terkait dengan peran pemuda. Pemuda adalah tulang punggung masa depan bangsa. Namun, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pemuda terlibat aktif dalam pembangunan bangsa tanpa kehilangan jati diri mereka? Apakah negara memiliki strategi khusus untuk membina dan mengarahkan pemuda agar tetap kritis dan berperan positif dalam masyarakat? Peran pemuda sangat penting dalam pembangunan bangsa. Negara perlu menciptakan ruang dan kesempatan lagi bagi pemuda untuk berkontribusi, misalnya melalui pendidikan, program pengembangan keterampilan, dan wadah bagi mereka yang menyampaikan aspirasi. Selain itu, pemuda perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan sehingga mereka dapat tetap kritis namun juga kondusif dalam peran mereka di masyarakat. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Bapak-Bapak, saya ingin menanyakan sesuatu. Pertama, mengenai pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya mencapai keadilan sosial, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan tidak merusak lingkungan dan tetap berkelanjutan bagi generasi mendatang? Apakah ada prinsip khusus dalam Pancasila yang bisa kita gunakan sebagai pedoman untuk pembangunan yang ramah lingkungan? Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Prinsip keadilan sosial tidak hanya mencakup keadilan antara manusia, tetapi juga keadilan terhadap alam. Dalam pembangunan berkelanjutan, kita harus menerapkan prinsip gotong royong dan tanggung jawab bersama untuk melindungi lingkungan. Negara harus menerapkan kebijakan yang mendorong praktik-praktik ramah lingkungan, seperti pembangunan yang berwawasan lingkungan, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian sumber daya alam. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Pertanyaan kedua saya adalah terkait dengan ekonomi kerakyatan. Dalam situasi ekonomi global yang sangat kompetitif, bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apakah ada kebijakan khusus yang harus diambil negara untuk memastikan bahwa ekonomi kerakyatan dapat berkembang tanpa tergeser oleh arus ekonomi global? Kode 3. Ekonomi kerakyatan menekankan pada pemerataan dan partisipasi seluruh masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
dalam menghadapi arus ekonomi global, negara harus mengambil peran aktif dalam melindungi dan memberdayakan ekonomi lokal. Ini bisa dilakukan melalui kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah, perlindungan terhadap produk lokal, serta pembuatan lapangan kerja yang berkelanjutan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan keterampilan juga penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan perubahan ekonomi yang dinamis. Penjelasan yang sangat komprehensif, Pak. Pertanyaan terakhir saya menyangkut pendidikan karakter. Kita tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk membentuk generasi yang berkarakter. Namun dalam praktiknya, sistem pendidikan kita seringkali lebih berfokus pada aspek kognitif daripada pembentukan karakter. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum nasional agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Pendidikan karakter harus menjadi inti dari sistem pendidikan kita. Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui pendidikan sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Pendidikan karakter bisa diintegrasikan dalam kurikulum melalui pendekatan yang holistik, mencakup pengembangan moral, etika, serta keterampilan sosial. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler dan praktek-praktek seperti gotong royong, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan harus menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari. Baik, terima kasih atas kesempatan ini, Bapak-bapak. Saya juga ingin bertanya pertama mengenai kesejahteraan rakyat. Bagaimana kita memastikan bahwa program kesejahteraan yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar efektif dan mencapai masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Apakah ada mekanisme khusus yang perlu diterapkan untuk memonitor dan mengevaluasi program-program tersebut? Ya, efektivitas program kesejahteraan bergantung pada perencanaan dan pelaksanaannya yang tepat. Untuk memastikan program tersebut mencapai masyarakat yang paling membutuhkan, pemerintah perlu melakukan pemetaan yang akurat dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang transparan, serta partisipasi masyarakat untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan. Teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk memantau dan menyalurkan bantuan secara efektif. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Pertanyaan kedua saya adalah mengenai hak asasi manusia. Dalam menjalankan pemerintahan yang berlandaskan Pancasila, bagaimana kita bisa memastikan bahwa hak asasi setiap individu dihormati, terutama ketika ada konflik antara hak individu dan kepentingan umum. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan kedua hal ini secara adil? Hak asasi manusia adalah hak yang harus dihormati oleh negara dan setiap individu. Namun, dalam konteks masyarakat dan negara, hak individu harus seimbang dengan kepentingan umum. Negara harus bertindak sebagai penyeimbang yang adil, memastikan bahwa hak individu tidak merugikan hak orang lain atau kepentingan bersama. Prinsip musyawarah atau mufakat bisa menjadi landasan untuk mencapai keseimbangan ini, di mana keputusan diambil melalui dialog dan pertimbangan yang matang. Jawaban yang sangat bijak, Pak. Pertanyaan terakhir saya adalah tentang identitas kebangsaan. Identitas kebangsaan adalah bagian dari jati diri yang harus kita lestarikan. Untuk memperkuat identitas ini, kita perlu menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan dan budaya sejak dini. Ini bisa dilakukan melalui pembelajaran sejarah, budaya, dan nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kita juga harus membuka diri terhadap perkembangan global dengan sikap kritis, memilih dan memilah mana yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi bagian dari dunia global tanpa kehilangan jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Saudara-saudara, kita telah mendengar banyak pandangan dan pertanyaan yang berharga pada hari ini. Diskusi ini memberikan wawasan penting tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Terima kasih kepada semua yang berpartisipasi. Semoga ini menjadi langkah awal menuju bangsa yang lebih adil dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, tentu. Dalam rapat tadi, kami membahas tentang dasar negara yang akan menjadi fondasi bangsa kita. Saya menyusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap poin ini memiliki arti penting bagi masa depan negara kita.
5 poin itu sangat penting dan relevan. Apakah ada kesepakatan tentang prioritas dari setiap poin tersebut? Apakah semuanya harus diterima seperti yang diusulkan? Ini kami belum mencapai kesepakatan penuh mengenai prioritas dari kelima poin tersebut. Ada diskusi lebih lanjut yang dibutuhkan, terutama mengenai bagaimana nilai-nilai ini bisa diintegrasikan dengan cara yang adil dan tepat. Namun, satu hal yang cukup disepakati oleh banyak anggota adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa harus tetap menjadi salah satu landasan utama. Saya setuju bahwa ketuhanan yang Maha Esa penting. Namun, bagaimana dengan nilai persatuan? Mengingat kondisi bangsa yang beragam, apakah nilai persatuan dibahas dalam diskusi tadi? Benar sekali, pertanyaan yang bagus. Saya sendiri telah mengusulkan agar nilai persatuan dimasukkan sebagai elemen utama dalam dasar negara kita semua. Sepakat bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Jadi penting untuk memastikan bahwa persatuan diutamakan agar negara kita tetap solid dan kuat. Saat ini kami sedang mempertimbangkan apakah persatuan yang akan dimasukkan sebagai salah satu dari 5 dasar negara atau dijadikan elemen tersendiri yang berdiri di luar. Apakah ada kendala atau perdebatan signifikan dalam rapat tadi mengenai dasar negara yang diusulkan? Kendala utamanya mungkin lebih pada bagaimana kita menyatukan berbagai pandangan yang berbeda-beda. Ada yang lebih menekankan pada nilai religius, ada yang lebih fokus pada aspek kebangsaan dan persatuan. Namun perdebatan tersebut tetap berlangsung dalam suasana yang kondusif dan saling menghargai. Semua pihak setuju bahwa dasar negara harus mencerminkan seluruh elemen bangsa kita. Saya bisa melihat bahwa setiap poin memang sangat penting. Lalu, apakah ada rencana tindak lanjut setelah rapat ini untuk mengesahkan 5 dasar tersebut? Betul. Setelah rapat ini kami akan melanjutkan diskusi dan memperdalam pembahasan di setiap poin yang masih membutuhkan penyempurnaan. Rapat berikutnya akan fokus pada merinci penerapan dari setiap dasar, bagaimana mereka akan diterapkan dalam pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Terima kasih atas penjelasan yang sangat informatif. Kami berharap diskusi ini akan membuahkan hasil yang terbaik untuk bangsa kita. Dan tentu saja kami akan menentukan hasil akhir dari pembahasan ini. Terima kasih juga atas pertanyaan dan ketertarikan kalian. Kami sangat menghargai masukan dan kalian semua. Karena ini adalah fondasi yang akan memenuhi masa depan Indonesia. Semoga semua berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang Usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yani pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya, Muhammad Yani? Begini Bapak Sudarjo, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945, bukan? Siapa kalau Supomo? Muhammad Yamin, saya Bapak Ki Bagus mewakilkan Pak Soepomo mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Menurut saya, atas dasar apa negara ini nanti akan kita bangun? Apakah dengan dasar-dasar hukum Islam atau yang lainnya? Atau juga melanjutkan sistem yang ada sekarang? Saya sependapat bahwa Islam akan menjadi inspirasi dan sumber hukum negara yang akan tiba buat nanti. Namun juga harus ada sistem baru yang dapat menguatkan sistem tersebut. Yang terhormat, apakah tidak bisa hukum Islam itu kita dapatkan dengan adat setempat? Dengan adanya Islam, kita akan dapat bekerja sama dengan kerajaan Islam di dunia. Maaf saudara, Tunggu, saya belum selesai. Dengan bergaul itu akan menguntungkan negara ini dalam pergaulan dunia. Mengapa hal ini penting? Karena negara Indonesia adalah negara yang baru lahir. Dalam hal ini, kita membutuhkan pengakuan dunia internasional untuk membangun negara kita secara utuh. Sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila yang dikemukakan Insinyur Soekarno. Jika begitu, bukankah hal ini sinergis? Mohon dipertimbangkan saudara-saudara. ini semata bukan hanya masalah kehormatan Islam semata, tetapi mengenai masalah agama lain. Saya Yulmi
berpendapat kalau sila kedua yang diungkapkan Pak Suebarjo sebelumnya akan lebih sempurna jika berbunyi seperti ini. Sila kedua dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana? Saya setuju dengan saran Anda. Izin ketua, saya ingin berpendapat. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari hasil keputusan rapat, saya ingin menyampaikan tentang rumusan dasar negara. Adapun usulan yang saya rumuskan diantaranya, yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, pada hari ini kita kembali berkumpul dalam sidang kedua BPUPKI untuk melanjutkan tugas penting kita, yaitu merumuskan dasar-dasar bagi negara yang akan kita dirikan. Sidang ini diadakan dengan tujuan untuk mengambil kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan dalam sidang sebelumnya. Semoga dalam kesempatan ini kita dapat mencapai mufakat demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Marilah kita bersama-sama bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas mulia ini. Setelah mendengarkan berbagai pertanyaan dan jawaban dari beberapa tokoh mengenai prinsip-prinsip Pancasila, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, mengenai kekeluargaan. Penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Sistem pengawasan dan check and balance harus diterapkan agar keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Selanjutnya, dalam hal musyawarah, meskipun proses ini mungkin mengalami beberapa tantangan seperti perbedaan pendapat yang tajam, tetap penting untuk memupuk semangat kebersamaan. Jika mufakat tidak tercapai, alternatif seperti suara mayoritas dapat dipertimbangkan dengan tetap menghargai pendapat minoritas. Yang ketiga, ketika membahas keseimbangan lahir dan batin, kita sepakat bahwa negara perlu menerapkan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan aspek spiritual. Pendidikan dan kegiatan budaya harus didorong untuk membuat masyarakat yang seimbang. Yang keempat adalah mengenai keadilan sosial. Semua pihak harus diikutsertakan dalam pembangunan, termasuk daerah-daerah terpencil. Pemerataan sumber daya dan akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan sangat diperlukan. Selain itu, kita harus menjaga persatuan dengan menghargai keragaman sebagai kekuatan bangsa. Ruang dialog dan pendidikan yang menekankan toleransi menjadi kunci untuk menjaga persatuan. Dalam konteks kesejahteraan rakyat, program-program kesejahteraan harus dipantau dan dievaluasi agar tetap tepat sasaran untuk menjaga hak asasi manusia. Penting untuk menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan umum dan memanfaatkan prinsip musyawarah dan dalam pengambilan keputusan. Terakhir, untuk memperkuat identitas kebangsaan, pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dan budaya harus diberikan sejak dini, sementara juga terbuka untuk terhadap pengaruh global. Semua ini merupakan langkah-langkah penting untuk mewujudkan bangsa yang lebih adil, sejahtera, dan bersatu. Saya rasa salah satu prinsip yang paling menonjol dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita perlu mengedepankan nilai-nilai ini dalam setiap kebijakan yang kita buat. Bagaimana menurutmu? Setuju, kemanusiaan harus menjadi dasar dari semua keputusan, misalnya dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kita harus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Jangan sampai kebijakan justru memperlebar kesenjangan. Benar, selain itu, persatuan Indonesia juga sangat penting. Dengan keragaman yang kita miliki, kita perlu menciptakan rasa saling menghargai. Mungkin kita bisa membuat program-program yang melibatkan masyarakat dalam berbagai beberapa agar mereka saling menghargai. Ide yang bagus. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana keadilan sosial dapat diperlukan
diimplementasikan secara nyata. Program-program yang mendukung kelompok-kelompok rentan perlu diutamakan, dan bukan hanya sekedar program yang terlihat baik di permukaan. Betul, dan jangan lupa tentang musyawarah ketika membuat keputusan melibatkan semua pihak yang berkepentingan sangat krusial. Mungkin kita bisa mengadakan forum diskusi untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Saya sepakat, dalam setiap diskusi penting untuk menciptakan suasana yang inklusif. Dengan demikian, kita bisa mencapai mufakat yang mencerminkan suara rakyat. Prinsip-prinsip Pancasila bukan hanya jargon, tetapi harus diimplementasikan dalam tindakan kita sehari-hari. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari kelompok Soekarno. Mereka menekankan bahwa dasar negara Indonesia harus mencerminkan kebangsaan Indonesia dan menghargai keberagaman suku, budaya, dan agama. Persatuan menjadi pilar penting di tengah perbedaan. Dalam hal demokrasi, mereka mengusulkan integrasi nilai musyawarah ke dalam sistem demokrasi. Modern, meskipun demokrasi perwakilan juga diterapkan. Mengenai ketuhanan yang Maha Esa, kelompok ini menegaskan perlunya pengakuan terhadap berbagai agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Terakhir, dalam konteks kesejahteraan sosial, mereka percaya bahwa negara harus menjamin hak-hak dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan, mereka berkeyakinan bahwa semua elemen ini penting untuk membentuk dasar negara yang kuat dan berkeadilan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno mengusulkan beberapa dasar negara. Yang pertama, nasionalisme kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, keadilan sosial. Dan yang terakhir atau yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Baik, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari kelompok Muyamin. Mereka menekankan bahwa dasar negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan menghargai keberagaman, suku, budaya, serta agama. Persatuan menjadi pilar yang sangat penting di tengah perbedaan yang ada dalam masyarakat kita. Selain itu, mereka juga mengusulkan agar negara harus menjamin hak-hak dasar rakyat termasuk akses pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Muhammad Yamin mengusulkan beberapa dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Sebagai penutup dari diskusi kita hari ini, saya ingin menekankan bahwa pemikiran yang telah kita bahas tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan sosial telah disepakati bersama sebagai dasar negara kita. Kesepakatan ini adalah komitmen kolektif untuk membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran di masyarakat. Mari kita terus berjuang dan menyebarluaskan nilai-nilai ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan semangat dan dedikasi kita, saya yakin bahwa cita-cita kita untuk membuat negara yang adil dan sejahtera akan tercapai. Terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam pertemuan ini. Dan semoga langkah kita ke depan selalu diliputi dengan semangat persatuan dan kebersamaan.